Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk adik-adik semua. Terima kasih masih meluangkan waktunya untuk mau mengikuti kegiatan ekstra pramuka secara daring ini. Pada kesempatan ini adalah pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang kode kehormatan gerakan pramuka di Indonesia. Jadi nanti silakan adik-adik yang kira-kira kurang paham silakan bertanya. Oke, kita langsung saja ya, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu tentang kode kehormatan. Kode kehormatan itu apa sih? Nah, mungkin adik-adik sekalian bertanya tentang apa sih kode kehormatan itu? Nah, namanya kode kehormatan itu adalah suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan para kalian itu adalah anggota pramuka. Anggota gerakan pramuka yang merupakan standarisasi dari tingkah laku seorang anggota pramuka itu. Jadi semakin baik kalian bertingkah laku, maka kode kehormatan itu semakin baik pula kalian laksanakan. Baik, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita akan mengenal macam-macam kode kehormatan yang ada di dalam pramuka. Kode kehormatan dalam gerakan pramuka itu ada dua, ada Trisatya dan Dasadharma. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kedua kata itu. Trisatya itu adalah tiga janji seorang pramuka. Yang kedua adalah Dasadharma. Dasadharma itu apa? Dasa itu 10. Dharma itu adalah ketentuan moral. Jadi 10 ketentuan moral anggota pramuka. Baik, kita yang pertama akan kita bahas adalah Trisatya. Trisatya bagi seorang pramuka atau anggota gerakan pramuka itu wajib harus kalian hafal dan harus kalian hayati, kalian pahami dan kalian terapkan. Jadi namanya Trisatya tadi adalah tiga janji. Tiga janji itu demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Nah itu ada 1, 2, 3. Jadi nanti yang terakhir adalah menepati dasa dharma. Dalam Trisatya itu ada pokok-pokok hal yang harus kalian lakukan atau yang dinamakan kewajiban. Ada 6 kewajiban yang ada pada Trisatya yang harus dilakukan oleh seorang pramuka. Yang pertama adalah kewajiban terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah kewajiban terhadap Pancasila. Yang keempat, kewajiban terhadap sesama hidup. Yang kelima adalah kewajiban terhadap masyarakat sekitar. Yang terakhir adalah kewajiban terhadap dasa dharma. Nah, mungkin adik-adik pernah mendengar, Kak, kok di ini berbeda, di ini berbeda. Nah, ada perbedaan antara Trisatya Penggalang dengan Trisatya Penegak maupun Pandega maupun anggota dewasa. Jadi perbedaannya sebenarnya tidak jauh. Dalam arti kalimatnya tidak jauh, tapi maknanya sangat jauh. Yaitu pada poin-poin yang kedua, sila kedua. Kalau di dalam Trisatya yang tadi di atas itu adalah Trisatya Penggalang, yaitu menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Itu untuk penggalang. Kalau Trisatya untuk para penegak, pandega, ataupun anggota dewasa, pada sila kedua atau poin kedua itu dalam kalimat mempersiapkan diri membangun masyarakat itu sudah berubah, tidak mempersiapkan lagi, tapi sudah ikut membangun masyarakat. Jadi adik-adik harus bisa membedakan antara Trisatya Penggalang dengan Trisatya para penegak, pandega ataupun anggota dewasa. Mungkin suatu saat nanti adik-adik akan sampai pada tingkatan-tingkatan itu dan adik-adik harus memahaminya itu. Nah, untuk yang berikutnya adalah dasa dharma. Sudah di awal tadi kita jelaskan secara singkat dasa dharma itu apa. Dasa dharma itu adalah 10 ketentuan moral dari seorang pramuka. Jadi
kalian seorang pramuka itu dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan dasar dharma. Yaitu apa? Saya harus seperti apa? Yang pertama adalah ada 10. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan. Nah, dalam posisi ini, perilaku apa sih yang sesuai dengan dasar dharma sila pertama? Yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu contohnya adalah patuh dan berbakti kepada orang tua, beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Itu adalah namanya moral, ketentuan moral perilaku anggota pramuka di sehari-hari, di kehidupan sehari-hari. Misalnya contohnya lagi, untuk sila yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Apa bentuk perilaku yang biasa tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu misalnya dengan kita menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan tempat ibadah. Yang berikutnya adalah contohnya misalnya menjaga alam, menjaga kelestarian alam. Nah, jadi setiap poin-poin 1, 2, 3 sampai 10 sampai dalam suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan itu memiliki makna tersendiri, memiliki arti tersendiri dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan semua ini apabila kalian lakukan dengan baik, kakak yakin kehidupan kalian akan terasa indah, nyaman, dan tentram, terutama kalian akan mendapatkan hidup yang bahagia. Nah, jadi itulah penjelasan secara singkat tentang kode kehormatan gerakan pramuka yang ada dua, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Jadi, adik-adik sebagai anggota pramuka yang baik, kalian seyogyanya harus mampu minimal menghafal dulu. Menghafal Trisatya dan Dasadharma. Lalu setelah kalian tahu, lalu kalian cermati, kalian resapi, lalu kalian praktekkan. Itu harapan kami. Jadi kakak harap dengan adanya pembelajaran ini kalian tahu posisi kalian di mana, apa yang harus kalian lakukan, apa yang perlu saya tingkatkan supaya saya menjadi pramuka yang lebih baik. Oke, sekian dan terima kasih. Kakak ucapkan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.